Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma. Sahabatku jamaah Majelis Quran Indonesia yang doa senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita usia dan juga kesehatan. Tinggal di pagi ini Allah memberikan kita waktu untuk masih mengamalkan amal-amal soleh. Dan salah satu amal soleh yang mudah-mudahan Allah terima yaitu kita tiap pagi istiqamah untuk ngaji. Dan di pagi ini sebagaimana biasa kita didampingi oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya, umat ya zaman ini termasuk umat yang mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaat beliau, dan umat yang dirindukan oleh beliau karena tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi beriman pada Allah dan Rasulnya. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali melanjutkan sebuah kajian tentang sebuah buku kecil Islam Muslim, dan salah satunya berisi tentang doa-doa yang mudah-mudahan dengan doa itu sebagai senjata kaum muslimin selatul mukminin menjadi penambah keimanan kita, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilepaskan dengan doa. Dan tema yang sangat penting kita bahas di pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana ketika alam bertasbih. Tentu sebelum masuk kajian, kami selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga tentu jemaah kepada Allah tentang pentingnya kita mengisi pagi keberkahan pagi ini dengan keberkahan harta kita, karena di pagi hari bagaimana kita sudah tahu ya, ada dua malaikat yang hadir, dan yang satu mendoakan bagi orang yang berinfak dengan Allahumma di menfirkan kalau ya Allah, berilah orang yang berinfak di pagi hari dengan balasan yang terbaik tentunya, dengan balasan yang berlimpah tentunya. Dan satu malaikat lagi justru berdoa dengan sebaliknya, Allahumma anti mumsikan talapa, ya Allah berikan bagi orang yang kikir di pagi hari dengan satu kesialan atau sebuah kebencanaan. Dan tentu ini doa yang tentu kita tidak inginkan didoakan oleh para malaikat, yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan kehancuran. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat karena istiqamah dalam sebuah amal soleh, yaitu bersedekah di pagi hari. Sedekah subuh menjadi amal yang mudah-mudahan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Bahkan beliau sudah lebih awal ya bersama kita. Pentingnya bertasbih. Ketika alam bertasbih, maka sesungguhnya kita pun hamba Allah diberi pilihan, apakah yang lainnya yang memang langit dan bumi bertasbih kepada Allah, mari kita siapkan diri kita lewat ilmu, sajian ilmu yang insya Allah Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma fakirna fitin wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salam penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk seluruh pengurus dan seluruh aktivis dan jamaah Majelis Keluarga Indonesia dimanapun berada, Allah SWT senantiasa berikan hidayah, inayah, ma'unah, dan iradahnya untuk kita sehingga kita bisa istiqomah menjalankan keislaman kita dengan segala keterbatasan yang kita punya hingga akhir hayat kita dan diwafatkan oleh Allah Tabaraka. Allah kelak kumpulkan kita sekeluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Ketika alam bertasbih, jadi kita menjadi punya PR kemudian bisa memahami fasilitas yang ketika kita menikmati, kalau di sekitar saya alhamdulillah mataharinya agak malu-malu masih bersembunyi di awan, tapi cuacanya sudah terang, sejuk, dingin. Alhamdulillah, kicau burung senantiasa menemani pagi, itu tanda bahwa malaikat sedang bertebaran. Jadi kalau unggas sudah mulai bercericit atau ayam berkokok dan seterusnya, itu menjadi bagian yang kita pahami sebagai cara Allah Taala untuk menyadarkan kita manusia sebagai orang yang memahami bahwa ada malaikat berkeliaran di sekitar kita yang ketika kita menghadirkan ikatan kita, akidah kita kepada Sang Esa, Tauhid. Jadi akidah Tauhid itu ikatan tunggal kepada Allah Taala. Ini menyebabkan catatan-catatan para malaikat dibawa itu dengan penuh catatan bahwa kita adalah salah satu dari sekian banyak makhluk Allah yang bertasbih. Nah, ketika kita paham bahwa di dalam surah 17 ayat yang ke-44 seperti kemarin disampaikan oleh Ustaz Alis Bakri bahwa Tasabbihulahu samawati, di langit yang 7 dan juga dikatakan wasab'un wal ard, langit yang 7, bumi itu bertasbih, ya, tusabbihu waman fihina, dan apa yang ada di dalamnya, wa inna man syai'in, dan apa yang ada di dalamnya, ya, illa yusabbihu, kecuali tidak ada satupun kecuali mereka bertasbih kepada Allah, ya, bihamdihi, dan memujinya, walakin, akan tetapi, ya, la tafqahun, la tafqah, mengerti tasbihahum,
tasbihnya mereka. Innahu kana haliman pengampun. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana alam bertasbih, bagaimana burung-burung berkicau, rumputan, bagaimana halimun menyelimuti kita dengan dingin. Kalau di Lembang, Sukawangi apa ya, Unang kalau maghrib itu masih banyak. Itu cara Allah Taala menghadirkan anjing, begitu juga dengan bunyi-bunyian yang datang dari para makhluk yang kita lihat bahwa Rasulullah SAW sendiri ya menyatakan surah An-Nur misalnya alam taro anallaha yusabbihu lahu, tidak hanya bertasbih man fis samawati wal ard, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi ya, dengan mengembangkan sayapnya, dan masing-masing ya kullu qad alima bedahnya masing-masing. Kalau kita lihat bagaimana binatang yang kita pelihara misalnya, cara berterima kasih, bagaimana kucing senantiasa, kucing itu mendoakan kita kepada Allah, sehingga kalau kucingnya itu diperhatikan secara kepada Allah, kesejahteraan kita supaya apa, supaya sana juga jadi kandang enak enak dan seterusnya. Imbal balik begitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya ada binatang-binatang yang lain, misalnya ada yang pelihara sugar glider misalnya, ada yang pelihara burung misalnya, dan seterusnya. Nah ini atau ayam ya yang paling sering tuh. Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa ayam yang ada di sekitar kita itu ketika berkokok, gitu, maka dia menandakan bahwa malaikat ada di sekitar kita seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Begitu juga dengan setan, kalau misalnya ada lolongan anjing atau ringkikan keledai, itu juga dinyatakan sebagai bagian yang kalau kita pahami sebagai cara berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan hal-hal yang kurang lebih sama. Kalau kita lihat ayat tadi gitu ya, dalam tafsir Al-Qur'an Karim, Imam Ibnu Katsir menuturkan bahwa yang dimaksud dengan apa yang ada di langit dan di bumi ini seluruh makhluk, baik dari kalangan malaikat, manusia, jin, semuanya ya, serta benda mati sekalipun, bahkan batu-batu. Dan ini senada dengan keterangan dari Syekh Wahbah Az-Zaili yang dalam tafsir Al-Wajiznya menyatakan bahwa seluruh makhluk Allah yang bertasbih itu berasal dari makhluk hidup seperti bangsa hewan maupun benda-benda. Nah, hal yang seperti ini yang membuat kita menjadi makin kagum terhadap apa yang Allah SWT hadirkan, karena ketika kita paham banyak kondisi-kondisi yang menyebabkan kita menjadi tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Ya. Nabi Musa itu pernah digigit semut alaihissalam. Nah, beliau marah. Kemudian lantas menyuruh pasukannya untuk membakar sarang semut. Tapi Nabi Musa ditegur oleh Allah SWT perihal tersebut. Seperti yang Rasulullah SAW
sabdakan, hanya karena kamu digigit seekor semut, lalu kamu binasakan semua umat yang bertasbih. Artinya semut pun bertasbih, gitu ya. Nah, ketika kita memahami bahwa kaifiah ibadah dan tasbihnya para binatang ini kita nggak pernah tahu seperti apa. Ya. Dan kalau musim hujan misalnya, kalau di tempat saya begitu musim hujan biasanya banyak katak. Wah itu kalau udah mulai musim hujan di belakang rumah itu masya Allah luar biasa. Buat orang yang nggak paham bahwa itu adalah cara mereka bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala gitu ya. Mungkin membuat kita menjadi terheran-heran gitu, kok berisik banget gitu. Ada kodok yang tiba-tiba kadek-kadek. Itu banyak jumlahnya dan menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, Syekh Al-Mahali dan Syekh As-Suyuti, dua orang ini disebutnya dua jalal di dalam tafsirnya Jalalain. Mereka berdua rahimahullah memberikan penjelasan bahwa seluruh tasbih dan sholatnya makhluk dengan caranya masing-masing, sedangkan Allah Jalla wa'ala yang mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi soal tata caranya, soal ibadahnya, segala macam kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh kita apa namanya membunuh katak karena katak itu selalu senantiasa bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau ketika ada hujan, nah ini ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Ketika hujan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Rasulullah SAW menyatakan dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata ketika Rasulullah SAW bersabda dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga, tapi saya lupa ini hadisnya dari mana. Saya harus teliti ulang gitu ya. Kalau ada yang bisa memberikan pencerahan, monggo silakan. Jadi malaikat Mikail yang kemudian menurunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menurunkan hujan. Begitu diturunkan hujan di berbagai tempat itu, maka yang terjadi adalah mereka, para malaikat-malaikat ini, setelah selesai menurunkan hujan di satu tempat itu, maka mereka eh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan laporan. Ya Allah, aku tadi eh, menurunkan hujan di wilayah Anu dan aku mendengar si fulana berdoa begini 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 begini. Artinya kalau ketika hujan itu maka sebaiknya kita memohon doa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Jadi bukan menyikapi dengan ya hujan gitu ya. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kita lihat posisi yang di sini. Di kursor saya kelihatan kan ya? Jadi bacaannya itu ada dua. Ada Allahumma sayyiban nafi'an, ada Allahumma sayyiban hani'an. Ya, ya Allah berikanlah uh, hujan yang memberikan manfaat. Nah, kemudian yang paling sering ketika kita mendengarkan petir, nah ini banyak yang nggak paham nih doanya. Ya. Maka kita disunahkan untuk membaca Subhanallahulladzi apa? Subhanallah. Jadi Maha Suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Gitu. Nah, ada satu lagi yang kemudian ketika deras hujannya, ya, ketika deras hujannya, maka yang terjadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah turunkan hujan ini, ya, di tempat ini dan jangan turunkan hujan di tempat ini. Artinya kita meminta kepada Allah untuk digeser, dipindahkan sehingga tidak menjadi mudarat. Nah, persoalannya adalah mengapa hujan yang begitu
seharusnya difahami sebagai sebuah rahmat, kok kemudian menyebabkan jadi bencana, kok malah jadi bikin banjir, gitu ya. Kita orang Jakarta misalnya mendapatkan banjir kiriman dari Bogor. Rupanya kalau kita lihat alamnya Bogor ternyata banyak villa, sudah banyak bangunan-bangunan yang ketika air mestinya diserap oleh tanah, oleh tumbuhan, tapi kemudian karena bangunan-bangunan sehingga mereka nggak punya tempat untuk berpegang, tidak punya tempat untuk menampung, sehingga karena Bogor kondisinya pegunungan, gitu ya, dekat dengan puncak, maka otomatis air akan lari ke arah muara. Muaranya ada di peak sana. Jadi semua air akan turun ke laut, sehingga yang terjadi adalah genangan-genangan yang terjadi di beberapa tempat. Terlebih ketika kita sembarangan membuang sampah. Kalau kita lihat kesadaran kita masih banyak kurang ya, masih banyak yang membuang sampahnya di sungai, di bantaran kali, di selokan-selokan, padahal itu bukan tempat buang sampah. Kan kalau sampah plastik kemudian menggenang dan kemudian menutup jalannya air, maka ya sudah, wassalam lah, airnya nggak bisa kemana-mana. Sehingga mereka terbendung dan kemudian menjadi kondisi yang tidak bisa dihindari, bahwa eh, banjir pun jadi permasalahan kita. Tetapi yang kita harus mawas adalah cara mereka bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa yang ada pada mereka. Nah, satu lagi yang kita sering lupa adalah ketika doa hujan berhenti. Ini yang paling paling sering kita lupakan ya. Begitu selesai hujan, bukannya alhamdulillah ya, tapi mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, kita diberikan hujan dari langit, itu diturunkan oleh Allah SWT karena karunia dan rahmat dari Allah SWT. Makanya kemudian ketika Rasulullah SAW melihat ada hujan, biasanya beliau membuka baju bagian atasnya dan kemudian membasahi bagian tubuh atasnya dengan air hujan. Nah, ini perlu kita beritakan juga kepada anak-anak kita bahwa alhamdulillah di keluarga kami itu kalau hujan nyari nyari hujan malahan. Jadi bahkan cucu saya yang dua ini kalau hujan sudah berhenti maka mereka main air, guyur-guyuran. Jadi hujan buatan. Nah, ini yang kemudian ketika hujan, ketika petir, ketika deras, ketika terang, ini ada tasbih yang kita iringkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika alam bertasbih kepada kita, begitu pula dengan kondisi tatkala kita memahami bahwa ketika ada gempa, ya, ketika ada gempa, Abu Daud meriwayatkan hadis Hasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ini meminta kepada Allah, bahwa wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, daripada keburukan yang terkandung di dalammu, daripada keburukan yang diciptakan yang terkandung di dalammu, dan daripada keburukan yang melata atas dasarmu. Artinya ini kalau kita lihat, jangan sampai lavanya menghancurkan pekarangan dan kebun kita. Tapi kalau ada debu yang dari ledakan gunung meletus dan seterusnya, itu membuat pekarangan kita menjadi lebih subur begitu ya, karena debu vulkaniknya menjadi pupuk yang sangat luar biasa, belerangnya tinggi. Begitu juga dengan kondisi di mana binatang-binatang yang melata keluar dari tanah itu seperti ular, kalajengking dan seterusnya. Dan boleh dipelajari dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, bahwa ketika terjadi letusan gunung atau ketika ada gempa, itu
ada bagian yang kemudian binatang-binatang atau biota hutan itu kemudian menjadi turun. Ini nggak usah ikut coret-coret ya. Siapa nih iseng nih. Jadi ketika turun mereka itu biasanya mendahului musibahnya. Jadi ketika musibahnya turun, biasanya mereka mereka turun duluan, baru kemudian terjadi letusan gunung dan seterusnya. Wallahu a'lam apakah kemudian ini menjadi bagian yang setiap kita eh, apa namanya dibekali dengan insting ya, mereka tentu menjadi eh, apa namanya menjadi tanda ya, menjadi tanda alam bahwa sejatinya yang harus kita lakukan adalah pemahaman tentang betapa apa yang Allah SWT hadirkan seperti itu. Nah, beberapa kali Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran tentang tasbihnya seluruh makhluk di alam semesta ini. Baik itu sifatnya makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, ataupun seperti gunung, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam satu hadis riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu ya, itu eh, pernah juga dinyatakan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa eh, semut pun bertasbih, gitu ya. Sehingga eh, kisah-kisah yang eh, Allah SWT firmankan dalam ayat-ayat ini membuktikan bahwa hewan-hewan seperti burung, semut, dan lain-lain, ikan, ya, melalui ayat-ayat dan kisah ini indikasinya tidak hanya dua jenis tadi ya, tetapi seluruh hewan yang ada di alam ini juga bertasbih, mensucikan dan mengagungkan nama Allah. Alam semesta juga bertasbih. Dan di ayat yang lain, gitu ya, mari kita lihat surah As-Sad, surah yang ke-38. Is it? Ya. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Ada yang berkenan untuk membacanya? Monggo, silakan. Si Bude. Mangga. Punten, Bismillah. punten. Punten, surat Saba dulu deh. Surat Saba dulu ayat 10 deh. Surat Saba dulu ayat 10, baru nanti surah Sad ayat 18. Halafu. Walaqad atayna Dawuda minna ya fadl ya jibal. Ya. Silakan teh. Ketemu? Surat keberapa udah sahabat? Ketiga teh, As 34. 34. ya, Mangga 34. Ibu udah. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Tasbihul khairat aja. Ya Yuni udah ya. Mangga. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami Nah, telah menggunakan besi untuknya. taib. Syukur aja. Barakallahu fiik. Jadi bahkan gunung pun bertasbih. Disuruh bertasbih berulang-ulang bersama Daud. Nah, tasbihnya bagaimana? Seperti tadi saya sampaikan. Kaifiahnya kita nggak perlu tahu. Karena kalau gunung itu kemudian bunyi bertasbih seperti kita, wah kita panik itu. Begitu naik gunung, Assalamualaikum. Wah, itu bubar. Nggak karuan gitu. Gitu. Bahkan kalau kita pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah waktu apa namanya Uhud, ya, Rasulullah SAW naik ke atasnya dan kemudian Uhud itu kegirangan karena ada orang-orang mukmin yang mengunjunginya. Maka Rasulullah SAW menghentakkan kakinya ke Uhud. Ya Uhud, ini ada Muslim di sini. Jangan kau jatuhkan kami dari punggungmu. Seperti itu. Silakan surah Shad ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19. Iya udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Masya Allah. Dan itu kalau di baca ayat awalnya gitu ya, inna sakharna, sesungguhnya kami tundukkan al-jibal, gunung-gunung, ya, ma'ahu, ya, bersamanya, yusabbihu bil asyi, ya, itu bersama dengan Nabi Daud tadi. Di kapan? Di waktu pagi dan petang. Dan kemudian dikatakan watoir, gitu ya. Dan burung-burung itu juga bertasbih kepada Allah. Ya. Kululahu awwab. Mereka taat atau mereka bertobat kepada Allah. Dan kalau kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili, bahwa pada dasarnya semua makhluk ini bertasbih, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang hidup maupun yang mati. Seluruh alam ini bertasbih memuji Allah tanpa terkecuali, dan bahwa manusia yang congkak saja yang tidak mau bertasbih memuji dan menyucikan. Nah, pada pembahasan ini tadi saya sampaikan bahwa cara tasbihnya menjadi masing-masing. Ibnu Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mendefinisikan bahwa tasbih adalah sebuah bentuk pensucian nama dan zatnya Allah dari segala macam sifat yang tidak pantas disandangnya. Dan ini menjelaskan pengertian bahwa Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim itu lebih luas lagi, bahwa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini turut mensucikan Allah, mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan. Jadi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, seluruh alam semesta ini mempersaksikan keesaan Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, mengenai bagaimananya gitu ya, tentang kaifiyahnya, Al-Maraghi juga dalam tafsir Al-Maraghi memberikan keterangan bahwa mereka bertasbih dengan caranya masing-masing. Kalau makhluk tersebut punya akal seperti manusia, maka cara tasbihnya adalah beribadah seperti menyebut asma Allah dengan lisannya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan mengenai amalan tasbih untuk umatnya. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahan dihapuskan atau dosa-dosa kecilnya dihapuskan meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Dan kita tahu bahwa bertasbihnya makhluk ini adalah menjalankan tugasnya sebagaimana fitrahnya masing-masing. Makanya tadi saya katakan Rasulullah SAW melarang umatnya untuk membunuh seekor katak. Suara katak adalah tasbihnya kalau dalam hadis riwayat An-Nasai. Nah, maka pendapat-pendapat yang kita dapati dari para mufasir ini juga disepakati oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ini memberikan tambahan komentar bahwa seluruh makhluk Allah di alam semesta ini bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah baik dengan lisan maupun dengan isyarat aktivitas tubuhnya. Ya, berarti kalau bunglon dengan merubah warnanya. Kalau kita lihat oktopus di laut ada yang bisa berubah-berubah warna dan seterusnya. Itu juga cara dia bertasbih kepada Allah Taala. Dan kadang-kadang kita menjadi orang yang kagum-kagum dengan Allah Taala atas ciptaan Allah yang kadang-kadang kita nggak tahu binatang apa ini gitu ya. Tapi buat para pembaca ensiklopedi flora fauna, dia akan tahu bahwa ini kelasnya ini, ordonya anu dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau mana yang krustase, mana yang dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan biologi biasanya atau anak IPA biasanya memahami bahwa mereka selalu berusaha untuk menjalankan fitrahnya sesuai dengan apa yang Allah SWT hadirkan kepada mereka. Maka yang membedakan mereka dengan kita, kalau mereka punya insting gitu ya, kalau kita punya akal untuk mendefinisikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan itu kepada kita, seharusnya kita bersikap seperti apa. Maka kebesaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun meskipun seluruh makhluk tidak ada yang mengagungkannya. Bahkan ketika
manusia tidak menyembah Allah, gitu ya. Tapi tujuan bertasbih adalah manusia sendiri, maka manusia hakikatnya adalah seorang hamba yang selayaknya dia mengagungkan nama Allah dan mensucikannya. Karena nanti kita akan lihat betapa lafaz la ilaha illallah itu memenuhi mizan. Betapa ucapan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu Akbar itu kemudian menjadi penting kita lafazkan di dalam mengumpulkan amal kita di mizan kelak. Maka kita butuh waktu untuk mempelajari yaumul mizan. Gitu. Nah, wujud amal seseorang yang soleh, yakni karena tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ini menjadi PR buat kita bahwa ada begitu banyak hal yang kita harus teliti, harus peka, gitu ya. Dalam konteks yang ketika kita memahami bahwa kisah-kisah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah bagian yang setiap kita menjadi harus melihat secara lebih dalam. Kalau kemarin kita ngobrol sama Teh Ina soal hikmah, hikmah itu kata lainnya adalah iktibar atau ibrah atau lesson learn atau insight atau elaborasi atau intisari daripada sesuatu. Coba kita lihat bagaimana cara Allah Tabaraka wa Ta'ala menampilkan makhluknya dan kemudian digunakan sebagai sebuah analogi bahwa beginilah cara Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan keikhlasan. Kita sama-sama lihat surat 16 ayat 66. Tafadhal. Siap, Bunda. Enggak. Surat 16 ayat 66 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Artinya begini, ketika mohon izin saya share sedikit. Ini kan kalau orang memerah sapi seperti ini, gitu ya. Saya pengen cari lihat gambar yang ini zaman kecil saya dulu begini nih, main sapi, merah sapi. Oke, ini aja deh. Ini yang paling gede ininya. Kelihatan kan ya gambar merah sapi ini ya? Sinyal saya agak jelek. Nah, ini dia. Oke, kita merah sapi. Katakanlah saya merah sapi pakai ember. Gitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh Allah Taala, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya pakai ember, saya letakkan di bawah sapi, kemudian saya mulai memerah sapi. Kira-kira kalau sapi itu di bokongnya, kemudian ada kotoran kering, dia goyang-goyangin buntutnya, mungkin nggak ada kotoran kering yang kemudian tergeser dan jatuh, kena angin masuk ke baskom? Mungkin. Gitu ya. Kemudian darah nifasnya mungkin nggak netes masuk ke baskom? Mungkin. Gitu. Maka disitulah Allah Taala menyatakan bahwa inna fil an'ami la ibratan. Dan sungguh pada binatang ternak ada ibrah, ada hikmah. Ya. Dikatakan nuskikum mimbutuni baina farsi wadami labanan khalisa. Kami berikan minum dari perutnya, gitu ya, yang terbebas dari kotoran dan darah. Yaitu apa? Labanan khalisa. Susu yang murni.
Nah, susu yang murni ini kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala saighal saribin, yang tidak membuat orang menjadi jijik. Artinya gini, kalau misalnya saya ambil gelas gitu ya, terus kemudian gelas ini saya ambil apa namanya kotorannya, terus saya ambil darahnya gitu. Kira-kira ada yang mau minum? Pasti nggak mau. Maka berurusan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan ada kotoran dan darah di dalam susu murni tadi. Jadi kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengambil hikmah dari perahan susu sapi tadi, bisa juga onta, bisa juga yang lain. Gitu ya. Tetapi Allah SWT ingin menggambarkan bahwa ketika kita mengambil susu, maka yang dikehendaki adalah bagian susu yang murninya, tanpa ada kotoran, tanpa ada darah menoda itu. Jadi urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala haruslah ikhlas. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh kita menjadikan sholat duha sebagai penambah rizki. Tidak boleh kita menjadikan saum Senin Kemis untuk diet. Tidak boleh kita menjadikan sholat tahajud sebagai ikhtiar naik pangkat. Kenapa? Ada darah di situ, ada kotoran di situ yang menyertai kemurnian kita kepada Allah Taala. Jadi mesti gimana Ustaz? Kalau sholat duha nggak boleh minta rezeki. Begini, sholatlah duha untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niatkan lillah, ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Murni karena Allah. Setelah selesai baru kita minta. Setelah selesai saum Senin Kemis, jangan urusan diet ya yang didahulukan, tapi setelah itu mintakan kepada Allah. Setelah tahajudnya baru mintakan kepada Allah. Selesai salam baru mintakan. Prinsipnya apa? Prinsipnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah didahulukan, baru kemudian kita minta kepada Allah. Jadi hanya kepadamu lah kami beribadah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi jangan minta tolong sambil ibadah. Nah, kalau sholat duha niatnya sudah nyari rezeki, sudah salah. Nah, kenapa para ustadz banyak menjelaskan seperti itu, Ustadz? Mungkin beliau lupa menjelaskan bahwa zikir setelah sholat duha itu yang bikin istimewa. Coba, siapa yang tahu di antara Bapak Ibu yang tahu zikir lengkapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah duha? Coba langsung buka apa doanya nih? Di aplikasi apa doanya ada itu? Zikir ba'da duha, coba. Allahumma Udah. firli wa tub Allahumma alayya firli wa tub alayya innaka anta tawwabur innaka rahim. anta tawwabur rahim. Satu lagi. Allahumma firli wa tub Allahumma alayya firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Dibacanya 100-100. Istighfar itu yang kemudian akan mendatangkan rezeki. Yuk kita buka surat 71 ayat 10 sampai 12. Jadi kadang-kadang ustadz-ustadz itu malas ngejelasin panjang lebar gitu. Udahlah kalau butuh rezeki sholat duha aja. Maksudnya sholat duha berikut paket istighfarnya yang 100-100 itu. Enggak cuma sholat duhanya. Akhirnya orang ada para sales atau apa yang prospek asuransi atau prospek MLM apa segala macam. Di sajadahnya ada kartu nama di bawah sajadah. Kekacauan cara berpikir, nggak gitu ya. Itu ibadahnya kepada Allah saja dulu. Setelahnya baru minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah ketemu? Silahkan. Ya udah. Surat 71 ayat 10 sampai 12, mangga. Ya. Assalamualaikum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Terus. sungguh Dia Maha Pengampun. Ya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit.
lebat dari langit. Terus kepadamu. Dan dia memperbanyak harta dan harta, anak-anakmu. anak-anak, terus Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. kebun-kebun, Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. sungai-sungai, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ada 5 hal yang akan muncul ketika kita banyak istighfar. Jadi sholat duha itu bukan dibaca Allahumma inna duha'aka wa baha'abahauka wa jamala jamaluka wa quwata quwatuka wa in kana rizki minas sama fa anzilhu wa in kana rizki minal ard wa akhrijhu. Bukan itu bukan hadis. Itu doa dari para ulama. Kalau baca itu boleh Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang Rasulullah SAW kerjakan adalah 2 tadi. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang satu dari Bukhari, yang satu dari Baihaqi. Gitu. Nah, jelas ya sekarang ya. Jadi salat duha kenapa kemudian dianggap menjadi pengundang rizki, itu zikir istighfarnya setelah duha yang 200 itu yang akan mengundang rizkinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti begitu juga menempatkan saum Senin Kemisnya gitu ya. Ada mungkin yang kepengen diberikan jodoh terbaik oleh Allah Ta'ala, minta tahajudnya segala macam, lakukan saja untuk Allah, murni ibadah karena Allah saja, setelahnya baru minta. Dan mintanya nggak boleh maksa. Ya Allah, kalau memang dia nggak cocok buat saya, cocokin ya Allah. Maksa itu nggak boleh. Ya Allah, kalau dia masih belum baik untukku, perbaiki ya Allah. Jadi kalau dia masih belum pantas untuk kupantaskan ya Allah, itu maksa Allah namanya, nggak boleh gitu. Ya. Baik. Nah, ini bagian yang kemudian kita harus mawas dan peka terhadap apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita. Baik itu adalah cuaca, baik itu binatang-binatang atau apapun yang ada di alam raya ini. Cuaca mendung, petir, dan seterusnya yang tadi kita sudah pelajari. Ada doa-doa yang khusus dan seterusnya. Masih banyak lagi rentetan doa yang kita bisa hadirkan untuk permasalahan alam ini. Nanti insya Allah kita akan eksplor lebih dalam lagi. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Halis. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal masykur Ustadz. Alhamdulillah, Bismillah, jazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna.
Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik 35. Manis tanpa rasa bersalah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Nah, silakan jemaah yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 5 menitan, kita coba explore ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan dan juga Rasulnya tentang banyak doa ya kepada kita semua. Ya. Silakan Bu Nita, Assalamualaikum. tadi sudah resen ya Bu Nita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ude tadi mengenai bertasbih, saya sangat meyakini dan percaya sekali bahwa bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Karena saya membuktikan sendiri satu kejadian yang saya sekarang mau tanyakan sama Ude adalah begini. Jangan sampai ini jadinya akhirnya membawa saya ke kemudaratan. Jadi pada saat saya menginjak bumi di mana aja saya datang, saya akan melakukan dengan Assalamualaikum karena saya yakin bahwa di situ ada hal-hal yang goib yang saya nggak lihat, tapi saya tahu itu ada. Nah, pada saat kemarin saya menginjakkan kaki saya di Pantai Parangtritis dan Pantai Gunung Kidul. Pada saat itu Laut Selatan. Saya cuma Assalamualaikum, permisi. Saya bertasbih dengan kebesaran Allah yang begitu indahnya, ini laut dengan nggak bertepi seperti itu. Tiba-tiba air itu surut ke bawah dan habis itu menggulung besar dan akhirnya menghantam kita yang pada kalau menurut orang yang ada di sana, ini bukan waktunya pasang gitu. Nah, pada saat itu saya cuma terkaget adalah, ya Allah, ini apa gitu. Nah, saya takut jangan sampai ini jadi satu hal yang membawa kemudaratan buat saya atau orang-orang yang mungkin juga merasakan seperti itu. Jadi air tuh menggulung ke bawah gitu kayak mau tsunami gitu. Terus tiba-tiba dia menggulung besar ombaknya dan abis itu menghantam pecah di bibir pantai tapi yang melewati batas biasanya gitu. Sehingga orang di sekitar situ bilang, "Oh, ini kok bisa seperti orang lari?" gitu. Jadi kayak bukan waktunya pasang katanya gitu. Saya cuma terdiam aja bahwa ya Allah, saya tadi hanya memuji kebesaran Allah dan saya bertasbih. Kemudian saya memohon atau meminta izin untuk semua yang ada di sini karena saya membawa rombongan ya. Saya terbiasa seperti itu. Nah, kalau itu gimana Ude?
Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita melakukan safar, biasanya ya Rasulullah SAW itu ketika tiba di tempat yang keeng, cek orang Sunda namanya, apa spooky gitu ya, agak-agak siun, agak-agak apa namanya, singup nih, nggak awake dhewe. Itu Rasulullah SAW baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Jadi Oke. a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bukan Assalamualaikum gitu, enggak, bukan itu. Oh, Gitu. Dan apa namanya? Ketika Rasulullah SAW sampai di satu tempat, biasanya saya yang diajarkan oleh para guru, biasanya membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sungguh kami memohon kepadamu, khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Jadi ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami kebaikan dari negeri ini, kebaikan nge-freeze ya. Udah nge-freeze. Iya nih. Jadi tadi doanya yang disampaikan Ude, yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma a'udzubika bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq gitu ya. Itu Iya. 3 kali. Di Hisnul Muslim kayaknya ada juga, silakan untuk dibuka. Ya. Itu doa yang ketika kita masuk ke sebuah wilayah yang memang tempat apa saja sebenarnya, karena itu kita memohon kepada Allah untuk mendapat perlindungan dari makhluk-makhluknya ya. Itu ada di, maaf Ustaz Kholis, ada di apanya apa doa, ada apanya doa. apa doanya? Coba dicek Apa doanya? ada di situ. Ya, udah tadi Apa doanya? nge-freeze soalnya udah. Iya, barusan sinyalnya ngedrop. Ini Maaf. saya manual pakai apa first media-nya lagi ngaco. Ya udah. Nanti di-share Mbak, insya Allah. Oh iya, baik. Mohon maaf karena izin Bebas. saya takutnya ya seperti Nggak itu tadi. Nggak apa-apa. Terutama tadi saya ada yang saya tahu kan Assalamualaikum, tapi itu ternyata ada memang Rasulullah punya memang untuk safar itu ada Ya. A'udzubika kalimatillahi tammati itu seperti itu. Ya. Tapi saya belum tahu kalau itu bacaannya. Alhamdulillah hari ini saya tahu. Bebas. Ya. Enaknya ngaji itu gitu loh Mbak, nambah Ya, ini, nambah wawasan. masih minim ilmu udah, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Untuk semua Labas. ini Kholis juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabin ahlan wa sahlan. Masya Hayakallah. Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Hayakallah. luar Hayakallah. biasa. Nanya dong, kan tadi Ya. keren banget tuh tentang kemurnian ibadah tuh. Iya karena wudu, iya karena stain. Jangan berniat untuk kaya ya dalam sholat duha gitu. Nah, tapi kan kita diajarin gini Ustadz, kayak sholat minta hujan, istisqa gitu misalnya. Atau nah, ada beberapa ibadah yang kita memang dianjurkan ketika punya kebutuhan tertentu. Ya. Yang di luar itu gimana Ustadz? Maksudnya gini, kayak ya tadi itu misalnya kita mintanya nanti setelah sholat gitu kan, biar kita ngejaga kemurnian kita ke ibadah ya kalau murni banget tuh, jangan ada embel-embel yang lain. Tapi karena ada istiqomah tadi itu tuh, saya jadi tergelitik tuh, agak nakal dikit. Kalau misalnya kita punya kebutuhan lain, kita tuangkan di ibadah yang mana ya Ustaz? Selain tentunya setelah sholat. Oke. Apa sholat hajat, apa di malam hari atau di tahajud atau gimana segala macam. Mohon penjelasan. Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Memang untuk istisqa minta hujan itu bahkan macak gembel gitu ya, apa namanya, pakai bajunya yang jelek-jelek gitu. Terus mohon ampun kepada Allah dengan itu. Dan syariat itu dicontohkan sama Rasulullah SAW. Lah bagaimana dengan yang lain gitu ya? Kita minta kekayaan boleh nggak? Rasulullah SAW ketika kita lihat surah Saba, surah 34, ayat yang ke-36. Di situ itu Allah SWT
menyatakan bahwa Qul inna rabbi, ya, sesungguhnya katakan bahwa Tuhanku itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu kalau kata surah Saba ayat 36. Boleh nggak kita minta kekayaan? Kalau kita telisik bagaimana Rasulullah SAW meminta, belum pernah saya nemuin apa namanya Rasulullah SAW minta kekayaan. Karena apa namanya Rasulullah SAW itu minta kebaikan dunia. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan biasanya ditutup dengan wakina al-tabara. Rasulullah SAW lebih banyak meminta kepada Allah, ya Allah, kalau di Al-Qasas ayat 24 ya, surah 28 ayat 24, itu Allah SWT menyatakan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, ya, yang hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bahwa kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki dan Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Jadi kalau kekayaan rasanya saya belum pernah ketemu gitu ya. Atau pakai Al-Maidah 114 gitu ya. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khair faqir. Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, lebih ke makanan sih ini, yang kau turunkan kepada kami. Maka Ya, atau minta doa rezeki yang tidak putus. gini Jadi udah kalau ya siap. apa? Kayak misalnya gini, kita tahu riwayat Nabi Zakaria ketika meminta Ya, anak misalnya. ya, Itu kan ya, dikisahkan dilakukan ketika dalam sholat, ya, gitu kan, bukan ya. setelah sholat, gitu kan. Betul, betul. Dan kayak misalnya kita minta jodoh, Ya, misal minta ya. jodoh, karena Boleh, sampai 4 boleh. udah lama nih bujang lapuk nih ceritanya gitu kan, udah dapat jodoh juga. Nah, Hati-hati ada yang kesindir ntar. mohon maaf nih. Nah, itu gimana udah itu? Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Rasulullah SAW dalam beberapa kaidah kaifiah sholat, kita dibolehkan meminta di dua keadaan, yakni pada saat sujud dan pada saat sebelum salam. Kan kalau sujud itu dibolehkan kita meminta kepada Allah, tapi tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi para ulama menyatakan dibolehkan kita mengambil larik doa dari Al-Quran, tapi tidak boleh membaca utuh Al-Qurannya. Contoh, surat 25 ayat 74 itu muktabar banyak dibaca oleh orang ketika sujud. Ya, salah satunya saya yang suka baca itu. Tapi ujung depannya waladina yaqulunanya tidak boleh dibaca, tetapi langsung kepada lafaz doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam, itu boleh dibacakan dalam sujud. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW dibolehkan kita membaca doa apapun yang kita inginkan, baik itu sifatnya duniawi, ukhrawi, mau rohani, mau jasadi, boleh. Yaitu ketika kita selesai baca doa yang berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, baru minta apa itu. Kalau sifatnya pakai bahasa Arab boleh, silakan dilafaz dengan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Ya Allah, bujang lapuk nih ya Allah, misalnya gitu ya. Engkau maha tahu lah, Engkau maha memberikan. Kalau bisa, Masa iya sih? kalau bisa ya yang cantik, yang kaya. Kalau bisa yang soleha sih nggak apa-apa ya Allah. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Baik, artinya tidak mengganggu niat ya, tidak mengganggu niat, kemurnian niat ya. Tidak. Yang penting kan ibadahnya di awal tadi niatnya adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan ada 2 spot tadi, di sujud dan di sebelum salam, maka kita boleh mengikuti karena Rasulullah SAW gitu. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khair. Wakadzalik, barakallahu fiik. Lanjut Ustaz. Masih Tayyib. ada waktu, Ustaz? Satu lagi. Ya, Kemudian, sedikit ada Tedian enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kayaknya warahmatullahi udah dijawab wabarakatuh. yang tadi udah Oh, yang Masya Allah. doa di Ya, saat ya, sujud ya, itu ya. berarti boleh ya udah ya? Boleh, Hmm, boleh. Tidak ini apa? Tidak merusak niat, Tidak insya Allah. merusak niat. Ya. Insya Allah. Karena dari awalnya sudah lillah tadi. Memurnikan ibadahnya sudah lillah tadi. Tapi bahwa kemudian di dalam sholat. Kan gini, ibadah kan nggak cuma sholat ya. Hmm, Bisa sedekah, bisa wakaf, bisa ya. transfer ke Uniyanti, bisa bantu komputer yang berapa 11 juta something itu gitu. Itu kan ibadah juga. Nah, setelahnya baru minta. Jadi iya kan na'budu tidak hanya tertutup pada kondisi sholat tok ya ibadah itu enggak. Hmm, Ketika kita berdakwah ini juga ibadah kepada Allah SWT. Ketika anti bikin bikin sambal mama keribu apa? Ibu kribo. Ibu keribu gitu. Bikin itu juga dalam rangka ibadah karena mencari nafkah. Gitu. Iya. Maka setelahnya baru minta sama Allah, ya Allah kalau memang ada pahala dari apa yang aku raih dari ibadah ini, maka aku mohon kepadamu bla 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 bla. Iya. Gitu. Ya, syukran udah. Afan, barakallah. Sedikit Assalamualaikum, menambahkan boleh Ustaz. satu Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan orang mulia ini? Insyaallah. Terima kasih Udi. Izin, saya ini praktisi petani juga. Masya Allah Pak Herman, monggo silahkan. Saya sering berurusan dengan semut ini Udi. Ya. Jadi kalau petani ini, kebetulan ini petani kopi, di dalam dompol kopi itu, ya, itu sarang semut gitu. Nah, jadi ketika kita mau petik kopi itu, jadi kita berurusan dengan semut ini. Jadi terkadang semutnya banyak sekali dan kita semprot dan mati gitu. Nah, kira-kira ini bagaimana Udi penjelasannya? Baik. Masya Allah ini. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW memang menyebutkan bahwa hukum membunuh semut itu kita mesti lihat. Ada semut yang berbadan besar dan panjang yang muncul dalam kisah Nabi Sulaiman, dilarang untuk dibunuh. Nah, semut yang berukuran kecil ini pendapat ulama berbeda. Gitu. Semut yang gigitannya berbahaya boleh dibunuh untuk menolak bahaya. Semut api biasanya, kepalanya gede banget tuh, yang giginya tajam itu. Ya. Tapi semut yang gigitannya tidak berbahaya seperti semut hitam, bukan semut hitam lagunya God Bless You, semut hitam bukan ya. Ketahuan umur deh. Membunuh hewan yang bermanfaat atau untuk menolak bahaya. Biasanya kalau semut yang hitam itu biasanya dia hanya pindah koloni. Jadi biasanya mereka bawa makanan gitu, berombongan. Itu biasanya 10 menit. Kalau ada tiba-tiba semut hitam menyerang gitu penuh, biarkan saja, nggak usah disapu, nggak usah diusik, biarin saja. 10 menit mereka akan bergeser. Biasanya pindah koloni. Itu yang saya amati sejak kecil seperti itu, dan beberapa guru menyampaikan seperti itu. Nah, sebetulnya tanpa membunuh bisa kok. Di wilayah yang Pak Herman tanam kopi itu, air sama cuka disemprotin itu bisa. Atau pakai aroma cengkeh. Saya bukannya mau jualan garam, tapi garam, lada, cabai rawit, bubuk cabai itu bisa dipakai buat itu. Dan minta sama Allah pakai kapur kapur ajaib ya, kapur ajaib atau apa gitu. Nah itu artinya bisa digunakan. Jadi kalau misalnya diperlukan memang untuk semut yang hama gitu, maka dibolehkan. Beberapa ulama membolehkan itu. Begitu Pak Herman. Wallahu a'lam. Makasih Udi penjelasannya. Dengan senang hati Pak Herman. Jadi kopinya apa nih Pak? Arabica Pak Robusta nih? Robusta Udi. Masya Allah. Kapan-kapan boleh nih kontak-kontakan. Saya kalau lagi boosting
kepengen agak mendegup jantung ini kadang-kadang minum robusta sedikit gitu pakai Siap, espresso. Budi. Dan tempatnya juga eksotis ini. Mungkin kalau ada waktu Mesti ke bapak-bapak yang Bengkulu mau, kayaknya ini. iya, mau kemah atau di sana lebih kayak Punslut itu, Budi, di Masya di Allah. Bandung. Ini undangan ini. Iya, Iya, Masya Mas Allah. Nih Velo kita juga. agendakan nih Pak Kabin, Ustaz Ustum. Khalid. Ayolah kita ke Bengkulu lah, ayolah. Ayolah, gaskeun. Gaskan. Kalau yang asam lambung itu nggak boleh robusta ya? Boleh. Boleh ya? Pakai Karena fisik kan susunya yang bagus. Pakai fisik. Buat Ustum semua Aneh siapin. buat Ustum janganlah deh, bahaya. Iya. Buat kita aja ya. Ini ketagihan terus nanti. Nggak, insya Allah kalau ngolah kopinya pakai V60 atau pakai Aeropress atau pakai French Press dengan kadar gramasi yang cukup, acidnya bisa ditekan. Insya Allah. Kopi tambah gula ya, ini inget ya. Ya tanpa gula, emang banci pakai gula. Kecuali menikmati pakai Nuna yang manisnya tanpa rasa bersalah itu. Waduh, manis tambah rasa bersalah. Masya Allah. Tapi gitu Ustaz, alafu Ini memang Anda mesti ngobrol soal kopi jadi lanjut Ustaz ya. Allah Kayaknya harus karim. ada edisi Alam bertasbih juga kopi itu, Ustaz. karena kopi sangat peninggalan para ulama katanya ya. Ya, panjang Dan ceritanya. kopi panjang. Izin, Nanti Anda ada. langsung live ya. Barakallah. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, hampir 1 jam ya. Lebih 1 jam lebih kita dibersamai untuk membahas satu tema tentang ketika tasbih, dan itu tidak akan habis-habisnya karena tema ini sangat panjang sebenarnya, tapi kita sudah disadari tentang doa-doa ya yang ada dalam Islam Muslim, bagaimana doa ketika kita masuk ke sebuah tempat gitu ya, dari mulai ada hujan, karena hujan sebenarnya ketika hujan apa doanya, kemudian sudah hujan ada apa doanya, dan banyak sekali doa-doa yang sudah disampaikan dari Rasulullah yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi terakhir dari Ustaz Dodi juga mengutip sebuah doa ya yang dalam surat Al-Maidah ayat 111, itu yang itu doa ketika Isa bin Maryam meminta rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa hidangan dari langit langsung diturunkan. Dan ini ada doanya di dalam surat Al-Maidah. Saya teringat dengan Ustaz Nasrullah yang biasa melafalkan doa ini. Ustaz Nasrullah dari Magnet Rezeki ya, melafalkan doa dengan surat dari surat Al-Maidah ayat 114 juga ini. Mudah-mudahan kita bisa membacanya bagi yang ingin mendapatkan rezeki banyak. Mudah-mudahan dengan wasilah doa ini Allah kabulkan semua hajat kita. Dan juga ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam yang juga tadi disebut oleh Ustaz Dodi, yaitu doa dalam surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan ini doa ketika Nabi Musa sedang dalam kesulitan, kelaparan, dan ketika doa ini akhirnya Allah memberikan sebuah jalan keluar untuk bertemu dengan dua orang gadis ya. Kisahnya panjang dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa sungguh dalam Al-Quran dan hadis Nabi begitu banyak doa yang harus kita hafalkan, karena bagi seorang orang beriman tentu doa menjadi sebuah senjata yang pamungkas, senjata utama, karena inilah doa yang bisa semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu wasilah untuk Allah terkabulnya doa adalah dengan cara bersedekah, karena sedekah menjadi wasilah amal soleh yang ketika kita niatkan untuk tentu ikhlas karena Allah ya dalam semua ibadah kita, sholat maupun sedekah, tapi dibolehkan oleh para ulama menjadi sebuah wasilah amal soleh ini untuk wasilah Allah mengabulkan, Allah tabaraka wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, karena semua hajat yang ada di dunia pun kita niatkan adalah untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, kita jamaah yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum ditutup ada sedikit informasi tentang khitan massal ya. Khitan yang kegiatan khitan gratis yang biasa kita lakukan oleh Majelis Qori Indonesia, dan insyaallah tanggal 16 November ini kita akan menggelar sebuah kegiatan khitan yang diselenggarakan oleh Rumah Zidan MKI
tanggal 16 dan mudah-mudahan mungkin jamaah bisa hadir dalam acara itu, dan juga kalaupun yang tidak bisa hadir silakan untuk berpartisipasi untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang Allah menjadikan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.